Halo, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya Maisha di RX Podcast. Nah, pada podcast kali ini kita akan mendengar pengalaman dari Kak Muhammad Faris Hidayat, yang mana kakak ini adalah Ketua Badan Legislatif Mahasiswa Stiva Makassar. Penasaran pengalamannya seperti apa? Stay tune ya. Oke, jadi hari ini kita kedatangan Kak Faris, yang mana Kak Faris ini adalah Ketua Badan Legislatif Mahasiswa Stiva Makassar. Halo Kak. Halo. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik. Sekarang kesibukannya apa Kak? Kalau boleh tahu. Kesibukan apa dulu nih? Kesibukan keseharian ya kan sekarang Kakak sudah masih semester akhir. Iya. Nah, jadi mungkin bisa ceritakan sedikit kesibukan Kakak sekarang. Ya, sudah pasti meneliti. Selain itu, apa mungkin Kakak membahas tentang penelitian yang Kakak sedang laksanakan gitu? Oh iya. Kalau untuk saat ini ya, yang saya jalani sekarang itu kan saya ini sudah semester 7. Oke. Nah, kan lama lagi insya Allah kalau rezeki bulan depan wisuda, ya kita jalani saja gitu kan. Ya. Nah, kalau untuk saat ini saya mungkin kesibukan saya ya, kalau untuk semester 7 ini ya sekarang penelitian yang tadi kakak sudah jelaskan kan? Penelitian. Nah, kita kan istilahnya kan kamar sudah istilahnya mengadakan seminar proposal. Oke. Nah, situ alhamdulillah walaupun sudah berjalan dengan baik, tapi kan ada namanya revisi. Nah, revisi ya itu lagi. Ya. Banyak Kak revisinya? Banyak. Penelitiannya tentang apa Kak kalau boleh tahu? Oh, kalau penelitiannya itu saya bagian dulu ya, farmakologi. Itu bagian lambung yang saya teliti sekarang. Oke. Nah, saya tuh rencana istilahnya histopatologinya. Bagaimana tuh istilahnya bentuk dari lambung itu apakah mengalami iritasi atau tidak ketika mau dikasih istilahnya ekstrak, kan istilahnya penelitian adalah ekstrak buah buni, diinduksikan kepada tikus. Nah, jadi kita melihat organ lambungnya itu apakah ada efek dari buah tersebut. Kan rencana kan kita itu toksisitasnya yang melihat itu. Tahapannya sejauh ini sudah sampai mana? Ya seperti kita tahu ya, mahasiswa bagaimana penyakitnya. Gimana Kak? Ya penyakitnya ya malas dulu. Maaf Tapi pembimbingnya. ya mohon maaf ya sebelumnya. Bukannya kita mau mengajar malas bagaimana ya. Ya namanya manusia itu pasti ada dibilang efek apa ya, semangat tiba-tiba tuh. Ya. Ada juga malas-malasnya. Semangatnya naik turun. Tapi ya karena berhubung ini saya lihat dekat-dekat nih seminar hasil. Oke. Nah, jadi ya saya usahakan semaksimal mungkin dan mengikuti terus apa dari pembimbing. Ya saya juga selalu diingatkan jangan terlalu santai. Ya alhamdulillah saat ini saya masih mengerjakannya dengan baik. Ya walaupun ya kita kendalanya harus dilawan terus. Kemudian kesibukan lainnya kan kalau kita tahu kakak ini seorang asisten dosen. Nah, ini kan kalau Kak Faris sendiri tuh kayak identik dengan apa ya, hewan coba gitu Kak. Termasuk ya bidang yang kakak tekuni itu sebagai asisten di sini kan bidang farmakologi, berarti lebih banyak berinteraksi dengan hewan coba gitu. Itu kakak maksudnya kenapa bisa gitu suka atau bagaimana gitu? Kayak dilihat tuh handal juga pegang hewan coba gitu. Kalau dari awalnya saya kan alhamdulillah istilahnya dapat lagi amanah ya dari istilahnya kampus juga memberikan persen kepada saya membawakan istilahnya sebagai asisten dosen di praktikum farmakologi. Nah, saya itu awalnya itu sih pertama memang dari awalnya niat memang mau menjadi istilahnya bagian dari farmakologi tersebut. Kemudian ya sebelumnya saya juga sudah pernah mencoba sih waktu itu di semester 3 mau mendaftar mendaftar asisten di bagian anatomi fisiologi. Anfis ya, Anfis. Cuma pada saat itu belum rezeki. Jadi ya itulah. Pas ya semester sekarang. Nah, ya mumpung istilahnya perkuliahan tidak terlalu padat. Selagi kita masih punya istilahnya kesempatan
kejar kesempatan tersebut. Ya. Nah itu, dan ya alhamdulillah lulus di farmakologi ya. Di situ nih istilahnya pertama itu ya gimana ya, pas sementara menjelaskan tuh rasanya kayak gemetar gitu. Istilahnya kan baru pertama kali nih istilahnya Iya. banyaknya mahasiswa itu. Biasa saja merasa istilahnya bagaimana ya istilahnya saya menjelaskan, tapi apakah ini dipahami atau tidak, karena biasa kan kita sebagai istilahnya asisten itu pokoknya kalau menjelaskan mahasiswanya diam, jadi kita bingung apakah benar-benar paham atau tidak. Nah, itu jadi istilahnya biasa kami istilahnya evaluasi diri sendiri kan. Iya. Nah, untuk mengenai kenapa saya suka pegang-pegang hewan atau bagaimana, nah, pertama sih itu pada saat itu pertama itu saya tikus agak takut sih dulu. Iya, takut. Karena istilahnya besar toh, tapi tergigit itu. Kalau ke apa? Bandingkan dengan kelinci kan jauh lebih besar. Maksudnya bagaimana? Kelinci sama? Kan kakak bilang kalau tikus kakak takut karena besar gitu. Kan kelinci jauh lebih besar. Apakah kakak juga memiliki rasa takut yang sama gitu ketika pegang kelinci? Kalau untuk misalnya kelinci atau besar gitu, sebenarnya saya tuh tidak takut besar dan kecilnya, kan seperti kita tahu kan, tikus itu kan giginya tajam. Iya. Saya takut itu kalau gigit. Awal pertama mengenal hewan itu bagian mencit dulu. Pas taunya saya lebih sukanya tikus itu ada saat penelitian kemarin itu yang saya lakukan. Oh baru berarti? Iya, baru itu istilahnya. Sebenarnya kalau pegang tikus itu istilahnya sebenarnya sudah lama. Belajar awal tapi masih istilahnya masih begini-begini toh, takut begitu. Nah, nanti pas di penelitian itu, nah di situ misalnya pertama juga takut sih, berani pegang bagaimana caranya memegang tikus yang benar, terus penginduksian bagaimana, sampai bahkan membedahnya bagaimana begitu. Saya dulu waktu masih istilahnya semester 3 yang masih jadi praktikan, saya tuh nggak takut sih, istilahnya kasihan hewannya. Oh iya, kasihan. Betul. Soalnya kalau orang awam itu biasanya apanya? lebih orang awam kalau lihat farmasi yang menggunakan hewan coba, pasti kayak dibilang kayak tidak punya rasa kemanusiaan gitu. Padahal sebenarnya ya, nggak apa-apa saja. Ya jadi bisa karena biasa lah intinya. Ya itu jadi saya kita itu istilahnya harus selalu mencoba dulu, jangan beranggapan bilang sudah jangan deh takut gitu, tidak. Saya ini berapa kali nih tikus nih kanan kiri oke semua berdarah, tapi ya hasil bagus. Jadi istilahnya kita bisa menangani hewan itu dengan baik, istilahnya tidak kasar. Kan setiap penelitian atau melakukan namanya hewan coba toh berhubungan dengan hewan, berhubungan dengan nyawa, kan hewan juga itu berhubungan dengan nyawa juga toh. Misalnya bagaimana caranya kita memastikan bahwa itu hewan benar-benar pada saat dipakai penelitian itu sehat. Kita juga melakukan penelitian itu tidak asal-asal, bukan hanya istilahnya kita kondisinya baru kita berikan penginduksian. Nah itu kita perhatikan, kasihan juga hewannya, makannya. Itu yang awalnya saya suka dari mencit, tikus, kelinci gitu. Sempat juga kemarin itu ada satu kelinci yang hampir mati gara-gara salah masuk kateter, tapi karena ada pengalaman waktu penelitian ya istilahnya kita rangsang istilahnya kita bahas itu pernapasan di bagian sini ya. Paru-parunya kadang-kadang nggak tahu. Dari situ dan alhamdulillah kelincinya sehat kembali. Luar biasa, karena sudah biasa ya, jadi tahu cara menanganinya seperti apa. Intinya itu setiap melakukan kegiatan atau setiap percobaan ketika mengalami suatu kendala, nomor satunya adalah kuncinya itu jangan mudah panik. Tenang aja, pasti solusi ada. Kalau panik pasti itu semua akan buyar. Kalau kita tenang, insya Allah aman. Tapi ya jangan aman saya ya, tapi tetap waspada. Karena kan setiap keadaan tidak tahu. Jadi intinya waspada. Oke. Selanjutnya nih kita bahas tentang organisasi. Kita tahu nih kalau Kak Faris ini memang orang yang aktif sekali di organisasi.
ya sampai sekarang menjabat sebagai ketua BLM. Itu kan ceritanya panjang, tidak langsung serta-merta menjadi seorang ketua BLM. Kakak bisa ceritakan pengalaman organisasi kakak dari awal seperti apa? Organisasi dari awal itu dari awal ya? Oke. Sebenarnya saya ikut organisasi itu mulai belajar dari awal itu. Kalau misal awal pertama kali saya kenal organisasi itu pada saat SMP. OSIS. Itu pun masih anggota, ikut saja. Setelah itu sudah tamat, setelah itu berlalu itu masuk di SMA. Di mana SMA pertama kali saya kenal dia OSIS. OSIS. Di situ OSIS masuk dalam kegiatan, terus ada cabangnya itu PMR, Palang Merah Remaja yang di sana. Masuk juga di situ. Tapi saya itu sebenarnya PMR juga besar, akan tapi saya kayaknya itu dulu lebih ke OSIS-nya. Ya karena ini mungkin jadi pengalaman saya juga. Pertama kali saya masuk organisasi di OSIS SMA itu, syukur alhamdulillah saya bersama teman-teman saya bisa istilahnya membuat organisasi yang dimana organisasi namanya PISKAMU dulu, Persatuan OSIS Sekabupaten Mamuju. Oh. Ya. Waktu SMA. Waktu SMA itu kami OSIS memanggil perwakilan dari sekolah-sekolah lain. Iya. Kita buat namanya itu PISKAMU. Wah, itu pembuatannya sangat susah. 3 bulan kita buat itu. Alhamdulillah pada saat itu diterima langsung di dinas pendidikan, dinas pendidikan provinsi, sehingga beliau mengatakan bilang istilahnya kalau bisa bangun ini organisasi sampai tingkat provinsi. Kamu. Jadi secinta itu, maksudnya sesuka itu berorganisasi sampai membentuk suatu organisasi baru gitu. Wah, itu biasa. Bersama teman-teman OSIS sekolah-sekolah lain ya, yang kabupaten. Misalnya itu pertama itu kita hanya bagian kota dulu fokusnya. Nah, jadi kita buat dulu bersama juga teman-teman dari SMK, SMA yang lain. Collab gitu. Collab. Dan setelah itu kan istilahnya kita sudah membuat, sudah berjalan istilahnya. Setelah itu tamat SMA. Tamat SMA kan istilahnya kita mendaftar kuliah ya. Awalnya itu saya dulu istilahnya itu organisasi atau iya organisasi ya, bebas toh? Iya. Ya bebas. Pertama saya itu dulu tidak masuk farmasi sih dulu. Saya dulu itu jadinya sebenarnya apa? Saya dulu itu dari orang tua ya, kedokteran. Cuma ya begitulah saya. Rezekinya di farmasi. Iya, dulu sempat daftar bagian teknik sipil toh. Nah, lulus dari teknik sipil, daftar di Stiva. Farmasi toh, lulus. Dulunya lulus saya juga bingung gimana sambil. Nah, cuma yang saya pikir dulu adalah ketika saya pada saat itu saya berpikir saya tidak mau kuliah yang dimana kuliahnya itu banyak perhitungannya. Saya tidak suka hitung-hitungan. Padahal di farmasi juga ada perhitungannya. Ya itu, makanya saya kejebak dengan farmasi. Tapi saya rasa sampai saat ini farmasi is the best. Awalnya karena terjebak. Terjebak sih sebenarnya. Saya berpikir itu kalau di farmasi itu mungkin hanya kayak tadi istilahnya hanya taunya menghafal obat atau gitu, mungkin lebih simpel. Kan misalnya kalau lihat di apotek itu kan farmasi kan dapat apotek. Obat. Nah, ternyata pas saya sudah masuk ke farmasi dari semester awal sampai sekarang ternyata itu farmasi luas. Jauh lebih luas. Banyak sekali yang iya, banyak. Ternyata farmasi itu bukan mengajarkan istilahnya kita istilahnya menguasai obat saja, istilahnya bagian apotek jual obat, tidak. Ternyata di farmasi itu kita bisa belajar bagaimana kita sebagai istilahnya kita dibentuk sebagai formulator. Formularium, itu di situ lama-lama saya suka di farmasi. Diajarkan bukan hanya jadi penjual obat tapi formulator. Bukan jadi penjual obat tapi pembuat menciptakan hal yang baru. Kita lanjut tadi sebenarnya membahas bagaimana saya bisa masuk farmasi ya. Kita sekarang ke organisasi lanjut lagi.
Setelah tamat dari SMA masuk di farmasi, Sekolah Tinggi Farmasi Makassar. Ya. Pertama saya di situ istilahnya seperti ya hal biasanya apa yang dilakukan mahasiswa baru ya. Yang dilakukan mahasiswa baru itu ya mungkin ya kita mengikuti arahan dari senior, kita tidak tahu toh apa istilahnya ya kita ikut aja, ikut arus. Ikut arus aja ikut. Cuma pada saat itu saya kan istilahnya saya ini kan suka olahraga. Bagian olahraga saya pada saat itu mencari itu apa sih yang ada di kampus, olahraga apa saja. Saya penasaran karena istilahnya kan tidak tahu itu organisasi ya, saya tidak tahu di mana itu istilahnya kita mengembangkan bakat saya kan istilahnya suka main volley. Saya tidak tahu di mana yang mengembangkan ini bakat karena di mana apakah terfasilitasi tempatnya di mana gitu. Ya begitu, letasnya tidak tahu. Lama kelamaan ada istilahnya organisasi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya dari situ mungkin awal di situ mungkin situ saya istilahnya penasaran juga BEM itu kayak bagaimana karena orang-orang di luar itu BEM itu keras. Istilahnya tuh BEM itu dibilang keras begini orangnya galak-galak begitu. Nah saya penasaran galaknya bagaimana ya. Jadi saya juga coba mendaftar di BEM. Kebetulan juga saya punya istilahnya kan seperti tadi saya katakan saya hobi di volley. Sempat di organisasi itu ada saya mendapatkan di mana bisa menyalurkan bakat saya. Saya mencoba di situ di BEM. Dari awal itu mendaftar, dapat tes wawancara. Ya situ nih pas dari awal pendaftaran itu kan pada sebelumnya itu saya ikut organisasi di sekolah dulu kan kayak bagian pengkaderan begitu. Jadi istilahnya kan sempat saya bertanya tuh PSDM itu bagaimana. PSDM itu jadi itu kayak apa istilahnya PSDM itu pengembangan sumber daya mahasiswa. Ya mungkin pas saya tanya-tanya terus tahu ini bersangkutan mahasiswa begini. Mungkin di situ pas buat saya dan situ pengalaman yang kemarin di SMA. Dan saya situ coba mengembangkan di situ. Dan pada saat itu pilihanku dua, PSDM dengan kerohanian. Tapi yang lolos pada saat itu adalah PSDM. Ya, alhamdulillah. Walaupun ya saya juga ingin di kerohanian tapi lolosnya di PSDM. Ya berjalan ya pada saat itu saya terpilih menjadi anggota PSDM. Itu ya awal tahun pas saya menjadi anggota PSDM ya. Anggota PSDM itu saya itu di periode 2019-2020. Di situ juga saya bingung. Pertama saya bingung. Pas saya sudah dinyatakan lulus di PSDM, saya juga istilahnya diam, tidak tahu mau ngapain. Karena ternyata itu organisasi yang ada di istilahnya pada saat kita jadi mahasiswa dengan di sekolah itu ternyata sangat berbeda jauh ya. Berbeda. Lebih berat. Lebih istilahnya lebih menantang, bukan berat. Kalau berat itu pasir, batu. Menantang istilahnya banyak pembelajaran kita dapat. SDM kalau istilahnya kalau di sekolah, kalau dulu waktu sekolah kita masih istilahnya pasti didampingi terus sama guru, diarahkan terus sama guru. Kalau yang sekarang ini kita sendiri yang membuat proker, kita sendiri yang menjalankan, kita sendiri juga yang itu melaksanakannya. Pada saat itu ternyata pada saat itu saya kira itu PSDM hanya berdiri sendiri, ternyata ada balik naungannya dua di bawah pada saat itu. Setelah itu lama-kelamaan jalani saja. Pada saat itu kan sebenarnya jadi PSDM itu sebenarnya harus keras. Memang kayak gitu. Ya keras lah, dimana-mana keras, PSDM harus keras. Itu gimmick atau apa itu Kak? Maksudnya kenapa harus seperti itu? Harus keras gitu? Ya istilahnya kan sama halnya mengembangkan tuh supaya istilahnya kan kita tidak tahu tipe-tipe setiap orang. Tapi Kakak tidak takut dikata-katain orang di belakang sana gitu? Biasa
Walaupun gini, kalau misalnya orang terdekat menganggap kakak, oh sebenarnya kakak tuh nggak kayak gitu, itu cuma sebagai apa ya, pencitraan saya di depan umum gitu. Maksudnya ketika membawa apa namanya jabatan sebagai anggota atau bagian dari PSDM yang dikenal sebagai apa orangnya galak-galak gitu kan. Tapi sebenarnya banyak orang yang sebenarnya aslinya tidak kayak gitu. Iya. Kayak apa ya, terlihat dibuat-buat gitu. Jadinya orang yang baru kenal tuh kayak ih galak banget gitu. Kakak tidak takut diceritakan atau dikata-katain di belakang gitu? Kalau itu istilahnya ya kalau itu sudah biasa ya. Karena saya juga istilahnya sering dibentak juga. Jadi satu istilahnya kan dulu saya juga sudah pada saat itu saya juga kan pernah ikut istilahnya pada SMA kan ada, alhamdulillah saya bahkan prestasi yang dimana mewakili sekolah menjadi pasukan pengibar bendera. Oke, paskibra. Paskibra ya. Itu di tingkat kabupaten. Di Mamuju itu tahun 2017. Okay. Nah, di situ kita dilatih bagaimana sih namanya pemimpin. Di situ kita latih bagaimana kerasnya sang pelatih melatih kita, mulai dari jam makan ke sampai mana, sampainya kita berdiri depan, berbicara di depan. Ya, di situ saya perhatikan, oh begini-begini. Ada waktunya, istilahnya ada waktunya santai betul. Ada waktunya ceria betul. Ada waktunya tegas betul. Okay. Nah, jadi kita menempatkan diri ya. Ya, gitu. Istilahnya kita setiap memasuki ranah atau suatu tempat yang memiliki aturan atau memiliki istilahnya suatu pedoman yang telah disepakati bersama. Nah, kita itu jalani secara profesional. Iya. Percuma kita buat kalau tidak jalani secara profesional. Nah, maka dari itu dari awal saya masuk PSDM, awal masuk BEM, SDM sampai sekarang, ketika ada kegiatan kita juga harus bersikap profesional. Oke. Ya, jadi walaupun saya selain biasa itu ada bilang Aris sombong, ya, tidak mau begini. Ada ocehan orang-orang gitu. Saya cuek saja karena kenapa? Karena yang saya bawakan adalah nama dari organisasi ini. Ya. Istilahnya dalam organisasi ini, istilahnya ketika kita sudah menjalankan tugas apa yang diamanahkan, jalankan sesuai dengan prosedur. Totalitas. Ya, totalitas. Jadi mau diapa, itulah suka dukanya menjadi PSDM. Ya. Mau dibilang sana sini sosok atur apa, itu sudah istilahnya ya mau diapa, sudah tugas. Jadi istilahnya kita tidak bisa lari dari pedoman yang kita acu. Iya. Iya. Tapi kakak tahu sendiri kan, maksudnya kayak tanggapan orang-orang tentang PSDM itu seperti apa? Tahu. Ya. Iya, begitu. Banyak istilahnya banyak ya, kalau dibilang negatifnya pasti banyak lah. Ya. Karena dibilang ngapain ngatur saya bayar kok di sini. Iya kan? Apalagi kita kampus swasta kan. Iya, tapi mau diapa karena istilahnya ya ini sudah sesuai dengan apa yang ada aturan yang dibuat bersama, jadi jalankan karena aturan yang dibuat bukan hanya dari lembaga itu sendiri, ya, bukan. Tapi kesepakatan bersama mahasiswa yang lain. Ya. Nah, jadi istilahnya kita sebagai orang dalam lembaga tersebut yang di BEM kita menjalankan apa yang telah disepakati dari mahasiswa pada saat musyawarah besar. Misalnya kita itu wadahnya mereka, misalnya di mana mereka mengalami kesah keluh, pastinya istilahnya disampaikan kepada kami dan kami nanti diskusikan dengan teman-teman dan disalurkan ke para institusi petinggi kampus. Oke. Begitu. Pernah mendapat pengalaman buruk nggak kak selama menjadi bagian dari PSDM ini? Entah itu kayak misalnya dari mahasiswa itu sendiri gitu, maksudnya yang kayak apa ya, mendapatkan feedback sama kak? Pernah pada saat itu, ini kan masih periode 2019-2020 ya, masih anggutan ya. Kebetulan saya kan masih di situ PSDM itu ada namanya proker Binakrab. Oke. Nah, kan dulu kan belum istilahnya pandemi, kan masih offline toh. Ya. Di situ ada beberapa kejadian memang sih istilahnya di luar dugaan. Oke. Nah, pada saat itu latihan Binakrab kan pada itu jam 10 malam ya, itu sudah saya suruh pulang. Saya kan itu sebagai ketua panitia yang dulu. Iya. Nah, kemudian ada orang tua yang menunggu lama sekali di kampus. Oke. Nah, saya didatangi, saya dimarah-marahi, kenapa begini, mana begini kan? Iya. Bisa bilang sudah
pulang duluan. Akhirnya lama-lama dipercek ternyata itu anaknya pergi ke rumah temannya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Bukan Salah paham. Ya, salah paham. Bukan hanya itu, kan itu beratnya setiap kegiatan yang diadakan, apalagi proker besar ya, Bina Kerap. Itu kejadian pertama. Yang kedua ini lagi ada yang bukan apa istilahnya dalam kepanitiaan toh. Kan penelitian adalah mahasiswa baru. Nah, ada yang bukan kepanitiaan, tapi dia itu pada saat itu memanfaatkan keadaan pada saat latihan, istilahnya bukan mahasiswa baru tapi istilahnya yang sudah tua ya. Dia itu minta izin ke orang tuanya bahwa ada latihan di kampus. Nah, saya selaku ketua panitia saya tidak tahu. Marah-marah katanya latihan begini selama 3 hari. Selama 3 hari dia jarang pulangnya malam terus, tengah malam. Baru katanya di kampus izin. Nah, saya juga situ bingung selama siapa. Sedangkan yang itu yang apa namanya yang disebut orang tuanya itu tidak ada terdaftar di nama-nama kepanitiaan. Setelah pasti sedikit ternyata ya kita di orang yang memanfaatkan momen. Seharusnya tidak boleh, tidak bagus dicontoh itu. Karena sebenarnya kita ini sama-sama menjaga, baik menjaga nama diri sendiri, nama orang tua maupun nama institusi. Karena tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Apalagi istilahnya ini kan kota besar, jadi rawan namanya kriminalitas. Jadi ya mungkin ya itu tadi istilahnya setiap ada kegiatan itu jangan istilahnya apa ya, jangan miskomunikasi. Sikap kakak dalam menghadapi masalah-masalah kayak gitu? Pertamanya tegang. Seperti saya bilang tadi, awal-awalnya takut, ketika ya takut karena kita ketua panitia, istilahnya semua keputusan ada di kita, di luar dari dugaan. toh itu saya bilang tadi pertamanya, ketika kita istilahnya menghadapi sesuatu itu jangan langsung panik dulu. Istilahnya tenangkan, berpikir, cari orang yang bisa dihubungi. Itu seperti yang saya kemarin tuh security, pengamanan toh. Karena yang bisa dihubungi dari penjagaan peserta itu pengamanan, karena dia yang selalu lihat orang keluar masuk. Nah, di situ terus setelah itu panggil keamanan, kemudian hubungi tuh orang tua yang bersangkutan di luar toh, bicara baik-baik. Nah, setelah itu panggil nih bagian divisi yang mendata nama panitia. Nah, situ kita diskusikan apakah betul ini angkatan berapa begini. Balik lagi kerjasamanya itu ya. Iya, kerjasamanya. Istilahnya setiap kegiatan itu jangan mudah panik. Setiap menghadapi masalah. Istilahnya jalan saja dengan misalnya santai, tapi jangan terlalu santai. Iya, karena kita istilahnya intinya kalau menganggap santai, maksudnya jangan sampai menganggap remeh suatu hal. Iya, tidak boleh. Kalau dibilang santai, jangan sampai menganggap remeh. Betul. Tapi dibilang panik juga tidak boleh. Tidak boleh. Biasa aja. Itu yang istilahnya yang sampai istilahnya pengalaman saya tuh ketika ada permasalahan, itu yang saya terapkan sekarang, karena itu yang saya saya ambil pembelajaran dari sebelum-sebelumnya. Dan selain itu ya ini masih 1920 ya, yang sampai sekarang saya belum lupakan itu pada saat menjadi anggota PSDM, yang dimana ada satu kelas saya sempat memarahi beberapa mahasiswa. Kenapa itu Pak? Karena ada istilahnya pada saat itu dia tidak jujur. Istilahnya dia mendapatkan suatu dokumen yang penting, ada file penting, entah dia dapat dari mana. Saya tanyakan, dia tidak bohong. Akhirnya sesuai dengan apa ya, kan setiap PSDM keras, PSDM memang keras dan juri harus keras. Dengan prosedur yang ada, kita tekan terus sampainya dia down dan akhirnya menangis. Di situ dia mengaku bahwa dia dapat dari ini, terus dia sebut lagi temannya. Ternyata tuh semua yang dia dapat tuh berakar. Nah, itulah apa
pembelajaran dari saya bagaimana caranya istilahnya bisa mendapatkan informasi lebih detailnya toh, walaupun dengan cara kasar sih sebenarnya tidak. Tapi sebenarnya saya tidak setuju Kak kayak gitu. Kenapa? Maksudnya tidak bisa semua orang bisa menerima, maksudnya diperlakukan seperti itu Kak. Tapi ya mau apa, karena istilahnya kan sebelumnya kan sudah bilang tidak ada penyebaran ini toh, cuma istilahnya kita sini butuh kejujuran saja. Coba istilahnya sudah bicara baik-baik, jujur toh, jujur mungkin ya jalannya tidak istilahnya jalannya pasti damai lah. Tapi ya alhamdulillah pada saat itu sempat menangis toh, ini kan yang menangis laki-laki sebenarnya sih ya. Saya itu kasihan, sampai sekarang masih teringat, saya tidak bisa melupakannya. Angkatan berapa? Jangan sebut angkatannya, tidak boleh. Oh, angkatan kita. Kasihan, astaga. Saya juga kasih menangis perempuan juga, aduh. Tapi ya itu istilahnya jangan dianggap istilahnya saya marah-marah terus menangis, istilahnya bukan istilahnya saya mau merendahkan dia atau bagaimana ya. Istilahnya saya di situ memberikan suatu pembelajaran kepada mereka bahwa bagaimana penting itu dokumen apabila sudah diamanahkan tidak boleh disebarluaskan. Sudah itu sudah hal yang sangat istilahnya kalau dibilang penting, tidak bisa istilahnya sampai soal ujian tidak boleh dibuka atau ada aturannya. Istilahnya di situ juga kita lihat kejujurannya bagaimana. Ya kan sesudah istilahnya saya kayak merasa bersalah gitu ya. Merasa bersalah. Nah itu pertanyaan saya, apakah setelah kakak marah-marah itu kakak tidak merasa bersalah? Sangat bersalah, sangat ya, rasanya bersalah sekali, sangat sekali. Istilahnya kenapa saya bisa kalau saya bilang sih sekejam itu pada dia. Iya, saya pada saat itu selesai istilahnya pertama sih istilahnya saya tuh gemetar ya, karena saya itu tidak suka, istilahnya saya tuh paling malas kalau marah-marah gitu. Memang saya tuh istilahnya tidak suka marah-marah. Tapi karena itu harus ya, karena mengikuti prosedur ya harus dijalankan. Itu nih suka dukanya menjadi bagian dari organisasi begitu. Ketika ada standar operasionalnya sudah ditentukan, kita jalani apa yang ada di standar operasionalnya. Kalau misalnya kita marah, harus marah, jalankan. Karena itu kita harus loyal. Oke. Berarti bisa dibilang ini drama Kak? Harus. Ya, usah gitu. Kalau drama sih bukan drama, kalau drama itu sudah direncanakan ya. Iya kan? Kalau ini kan sudah istilahnya ada memang dari prosedurnya bagaimana caranya kita istilahnya bagaimana caranya kita menanggapi hal-hal begitu, istilahnya menyikapi hal begitu. Cuma pada saat itu mungkin saya terlalu istilahnya pembuahannya sangat penasaran sekali, akhirnya saya tekan, itu pun di depan seluruh temannya. Saya kasihan sekali, sampai sekarang saya belum bisa istilahnya lupa dari hal itu, karena sampai istilahnya sampai menangis nih. Bayangkan saya seumur umurku baru pertama kali lihat orang saya kasih nangis, dan seterusnya saya sudah tidak mau lagi mengulangi hal yang sama, karena itu jadi dari situ kakak sudah maksudnya mengambil pelajaran kalau pelajaran ya, tegas tapi tidak sampai ya menyakiti ya. Walaupun itu ya kesannya itu sangat sakit sekali ya. Karena saya juga pribadi waktu di angkatan saya ya Kak, baik teman-teman saya juga yang menangis karena tersakiti oleh PSDM. Jadi saya sebenarnya agak tidak setuju dengan hal-hal yang seperti itu, karena tidak setiap orang bisa dilakukan seperti itu menurut saya. Betul memang. Walaupun memang ada standar operasional yang harus dilakukan, tapi ya adalah maksudnya harus ada kebijakan lah, tidak boleh di luar dari apa ya, maksudnya kan orang setiap orang tuh punya HAM gitu kan. Iya betul. Nah maka dari itu kan istilahnya kan saya tuh masih istilahnya pada saat itu kan anggota, kan saya baru belajar bagaimana istilahnya di posisi itu ya. Pada saat periode 2019-2020 selesai kan situ istilahnya saya sempat dipromosikan sebagai koordinator di periode 2020-2021. Nah, di situ bisa sudah berpikir istilahnya saya tidak mau lagi memakai sistem yang seperti sebelumnya. Jadi membawa sistem baru, diambil pelajaran dari yang kemarin. Istilahnya
kita tidak boleh menekankan bahwa setiap istilahnya kan misalnya dari kampus kita ini adalah menjunjung namanya nilai-nilai norma-norma Ya, betul. etika ya utama Ya. etika itu yang kita junjung tinggi. Jadi istilahnya kemarin itu kalau dari saya kemarin mungkin kalau misalnya ada kesalahan istilahnya panggil itu orangnya langsung, istilahnya face to face, Ya. istilahnya tidak lagi memakai sistem kayak kemarin begitu, kasihan karena itu jangan sampai nanti membuat seseorang menjadi trauma ya. Mungkin kalau istilahnya sanksi, kalau dari saya sih saya sudah istilahnya terbiasa sih dari kalau misalnya memberikan sanksi kepada mahasiswa itu sanksinya selalu bersama-sama, saya tidak mau sendiri-sendiri. Oke. Jadi satu buat semua kena. Nah, itu sistem pada saat saya menjadi koordinator. Oke. Jadi Berarti banyak yang ketika kakak menjadi koordinator lumayan banyak yang diubah gitu karena dilihat dari pengalaman yang kemarin. iya. Jadi istilahnya pada saya jadi koordinator, saya jelaskan sama anggota aku ketika menegur seseorang itu istilahnya bercermin dulu pada diri sendiri. Oke, betul sekali. Jangan kita asal tegur orang dari diri kita sendiri. Misalnya kalau celana kita, ya kan di kampus kita kan aturannya adalah celana lepis ya, celana kain ya, celana kain hitam, kemudian sepatunya bebas, baju berkerah. Nah, ketika kita menegur, istilahnya bukan menegur sih, istilahnya memperingatkan atau mengingatkan mahasiswa itu istilahnya kita harus berkaca dulu. Ya. Apakah benar-benar kita sesuai dengan aturan yang ada? Kita harus jadi contoh terlebih dahulu. Iya betul, karena istilahnya dalam istilahnya kita kan dilihat banyak orang. Istilahnya ketika kita mengatakan bahwa ini aturan harus dijalankan, tidak boleh memakai istilahnya tidak boleh pakai lepis, ketika kita sendiri pakai pasti yang istilah mahasiswa yang lain yang istilahnya merasakan bahwa Dia aja keadilan itu kayak kurang, ya keadilan, tidak ada keadilan begitu. Yang membuat proker aja tidak menjalankan gitu. Jadi ya harus menjadi contoh terlebih Jadi contoh dahulu. ya. Apakah ada kakak temui orang-orang yang seperti itu, maksudnya dari anggota sendiri? Kalau dari saya sendiri ya itu lagi harus berbenah lah. Tidak bisa istilahnya kita mau bilang ada atau bagaimana. Setiap melakukan kesalahan adalah berbenah. Kita tidak bisa istilahnya menyudutkan seseorang, tidak boleh. Dalam organisasi itu kita tidak diajarkan menyinggung sesuatu orang, tidak boleh istilahnya Menyudutkan satu sama lain. tidak boleh. Tapi boleh kan mengingatkan kak? Kalau ketika mengingatkan salah. boleh ketika salah. Ya. Misalnya organisasi, kita masuk di organisasi itu dimana kita belajar secara bersama-sama memecahkan suatu permasalahan yang diselesaikan secara bersama-sama juga. Oke. Baik itu dari awal sampai akhir harus sama-sama. Nah, karena tujuan organisasi itu adalah kebersamaan. Ya. Itu kita menyelesaikan suatu permasalahan dan kekompakan. Oke sih. Itu. Oke. Jadi ya kan pada saat itu masih periode 2020-2021 kan saya juga situ sempat pusing. Maksudnya begini, proker yang disiapkan sebelumnya berubah drastis. Karena sebelumnya drastis pada saat saya menjabat menjadi koordinator PSDM, ya entah ini rezeki atau musibah, kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, pada kan bulan Januari kita sudah tahu sendiri, corona muncul di negara sebelah ya, tetangga Cina ya. Nah, pas sudah masuk situ, pas sudah pelantikan, ya proker yang sebelumnya disediakan untuk offline kita putar balik menjadi online semua. Oke. Itu tantangannya di situ. Itu tantangan sangat berat. Itu istilahnya kejutan koordinator baru itu saya ya di situ. Kejutan saya bagaimana supaya Prokernya tetap jalan. proker tetap jalan, walaupun proker wajib tersebut tidak jalan, setidaknya adalah untuk menggantikannya ya. Pada saat itu latihan kepemimpinan 1 LK1, disitu sudah saya pusing bagaimana caranya menjalankan ini, karena kan selama ini kita tidak tahu bagaimana caranya jalannya pada masa pandemi, tahunya adalah offline di gedung 1. Disitu kita berpikir bersama teman-teman,
terus sama teman-teman pilar dan lainnya bentrok. Nah, kita menemukan solusi yang dimana kita mengadakan berupa Zoom. Nah, kan pada saat sekarang kan teknologi canggih, jadi kita manfaatkan namanya Zoom. Pada saat itu kan situasinya masih darurat, situasinya masih tinggi corona toh. Ya mau tidak mau ya kita istilahnya berikan istilahnya suatu sistem yang dimana untuk kegiatan K1 ini melalui platform Zoom ya, online. Nah, situ berjalan-jalan kita walaupun tidak tahu kita belajar. Baru banget itu ya. Baru. Istilahnya pengalaman baru sekali. Baru. Pasti ada kendala. Bukan hanya saya, pasti seluruh dunia baru. Ya. Iya. Situ misalnya suatu kebanggaan buat saya dan suatu kebanggaan buat teman-teman saya yang berjuang bersama pada prodi tersebut. Baru pertama kita mengadakan suatu kegiatan yang berupa online. Iya. Walaupun istilahnya banyak gangguan atau bagaimana, kendalanya pasti ada ya, kendala, Kak. Karena kan namanya baru pertama kali, kita belum pernah mengalami hal itu sebelumnya. Betul, kita juga tidak minta-minta. Ya. Karena tidak direncanakan, tidak ditahu-tahu ternyata. Betul sekali, karena kan misalnya dalam organisasi kan misalnya kita sudah disumpah, itu kan amanah. Misalnya kita itu sudah disumpah, berarti apa yang kita ikrarkan, apa yang kita sebutkan, kita nyatakan itu jalankan dengan secara baik-baik. Walaupun hasilnya hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Iya. Sebenarnya kita mencoba dulu, itu saya bilang mencoba dulu. Urusan hasil itu belakangan, karena proses itu lebih baik, berharga, ya lebih berharga daripada hasil. Karena hasil itu kalau tidak ada proses tidak ada hasil, itu ya. Terus istilahnya berjalan dengan baik. Walaupun ya kendala tadi jaringan ya kita juga semaksimal mungkin bagaimana cari istilahnya cara supaya ya itu kegiatan dengan baik. Bukan hanya itu juga, untuk kegiatan besar ya seperti bina kerap saya tertunda. Itu saja bingung bagaimana caranya untuk bisa mencari bagaimana sih itu walaupun bina kerap tidak ada, bagaimana itu supaya mahasiswa bisa mengenal dekat dosennya bagaimana, walaupun istilahnya tidak melihat secara langsung, setidaknya dia tahu lah namanya kan. Dan pada saat itu sempat saya juga berkomunikasi dengan 4 pilar, diskusi bersama baik anggota dan semuanya. Kita punya istilahnya cadangan yang dimana tidak mendadak tiba-tiba, yaitu kegiatan Ramatama. Di situ momennya perkenalan dengan dosen. Di situ baru awal istilahnya awal istilahnya proker yang tak terduga temannya. Ya, Ramatama pertama kali online dilaksanakan. Kalau dibilang sih itu bukan penggantinya BA, bukan. Ya, karena itu Ramatama kita istilahnya isi supaya mahasiswa itu mengenal lebih dekat dosennya dan kampusnya. Tujuannya mengakrabkan lah. Pada dasarnya itu juga bukan bina kerap, istilahnya mengisi kekosongan pada saat itu. Iya. Maksudnya membuat hal yang sesuai dengan keadaan gitu, yang memungkinkan dengan keadaan. Ya. Nah, setelah itu ya seperti ya pasti kan istilahnya online semua. Jadi semua kegiatan itu dilaksanakan secara online sampainya mubes musyawarah besar. Nah, setelah itu pada saat sudah besar dinyatakan LPJ diterima, saya kembali seperti kayak mahasiswa biasa, ya karena sudah istilahnya merasakan bebas gitu ya, bebas. Berarti selama menjadi itu merasakan berat sekali ya, tertekan ya. Tertekan sekali. Karena tertekan sekali kan, bukan dibilang tertekan sekali, tidak, istilahnya ada istilahnya beban beban istilahnya kita kuliah, kita mahasiswa. Ada istilahnya ada tugas kita belum selesai, kenapa kita ambil yang di sini? Tapi kan saya terlanjur di sini, jadi istilahnya amanah. Jadi ya mau tidak mau kita harus jalani dengan ikhlas. Kita jadi dengan ikhlas, ya alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Dan tidak lama kemudian ya jadi seperti ini, ya alhamdulillah diamanahkan
menjadi ketua BLM. Oke, yang sekarang dijabat oleh kakak. Periode 2021 2022. Oke. Awalnya saya tuh juga bingung sih apa sih yang saya lakukan kalau Mungkin kakak bisa jelaskan dulu sedikit BLM itu apa sih kak? kalau BLM itu dia tuh Badan Legislatif Mahasiswa, yang dimana tuh tugasnya BLM itu dia itu memberikan istilahnya apa ya, pengawasan ya terhadap BEM. BLM juga menerima juga aspirasi dari mahasiswa menerima, akan tapi ketika kita menerima akan menyalurkan kembali ke BEM, karena kan istilahnya kalau di BEM sendiri tuh dia langsung berhubungan dengan petinggi kampus. Oh, oke. Kita sebagai BLM mengarahkan ketika BEM istilahnya kalau dibilang sih keluar dari jalur misalnya tidak sesuai dengan arahannya, tidak sesuai dengan apa ya, kinerjanya. Nah, kita tegur, sebenarnya kita ingatkan bahwa kamu BEM, jadi kau ikuti apa yang ada di pedomanmu. Sebenarnya BLM itu sebagai pengingat, sebenarnya kita itu mengawasi. Kalau di BEM itu kita pengawas, sebagai badan pengawas. Kalau BEM kan badan eksekutif mahasiswa, nah, kalau BLM kan badan legislatif mahasiswa. Jadi sebenarnya kita mengawasi istilahnya apa yang dilakukan BEM dari awal periode sampai akhir periode. Itu sebenarnya kita di sini ketika BEM membutuhkan bantuan, BLM siap. Ketika misalnya kalau BEM tidak mampu, sebenarnya ketika ada suatu permasalahan, ujung-ujungnya pasti ke BLM. Ya, bantu untuk memecahkan masalah. Ya, itulah tugasnya BLM sebenarnya. Selalu ada untuk BEM sebenarnya mendampingi. Ya. Lalu kenapa kakak bisa, bagaimana ceritanya sehingga kakak bisa terpilih menjadi ketua BLM? Ya, kalau masalah itu juga saya juga bingung menjelaskan ini. Kalau dibilang apa nih? Dibilang rezeki juga ya jalannya aja. Kalau misalnya istilahnya apa sih? Ditunjuk, direkomendasikan atau seperti apa? Gimana? Kalau saya sih, kalau dari saya sendiri direkomendasikan karena pada saat itu kan tidak ada calonnya. Sempat sampai saya bilang pada saat itu tuh jadi ketua BLM tuh terpilih. Saya juga kaget pas ada pamflet tuh. Sama atas terpilihnya ketua BLM. Bilang, wah, saya bilang apa? Ini musibah. Baru merdeka. Ini musibah. Tapi ya musibah sebenarnya tanda kutip wah beban lagi gitu. Ya walaupun ya sebenarnya tanggung jawabnya lebih besar. Ya tanggung jawabnya besar, sebenarnya kita patut bersyukur sebenarnya masih dipercaya, saya masih dipercaya karena kan mana ada orang istilahnya dipercayakan untuk mengambil itu. Iya, tidak sembarang orang. Sembarang orang, istilahnya apa yang diberikan ya jalani saja apa yang bisa ya, karena kan setiap manusia itu kan diberikan ujiannya yang berbeda-beda. Selagi dia mampu, kenapa tidak toh? Iya, karena kan yang Maha Kuasa kan tidak memberikan ujian yang berat sekali. Selagi manusia masih mampu, ya jadi ya terus aja jadinya ya keseharian saya itu ya. Jadi sejauh ini apakah enjoy dengan jabatan yang dipegang sekarang? Kalau untuk saat itu sih, saya biasa sih masih malu-malu ya. Malu kenapa kak? Nggak, sudah disangka jadi ketua BLM gitu. Sudah berapa lama berjalan ini kak? Ini dari ya, kayaknya sudah 2 sampai 3 bulan nih di sana. Pertama sih ya kayak begini istilahnya. Dapetnya tugas BLM itu bagaimana, pertama masih bingung juga kan, masih baru juga. Tapi kan ada saya dulu kan saya jadi anggota PSDM, ada koordinator saya kan namanya Kak Disman. Dia kan sebagai koordinator PSDM dulu. Setelah itu dia naik jabat, istilahnya dia terpilih menjadi ketua BLM. Pada saat dia ketua BLM, saya naik di koordinator SDM. Pas dapat rekomendasi kemarin, pas sempat mubes komunikasi bagaimana ketua BLM, terus Kadisman bilang jalani saja apa yang istilahnya ketika diberikan amanah itu jalani saja. Kan Kadisman juga pernah bilang juga istilahnya
coba saja, mencoba, jangan istilahnya takut gagal begitu, karena kan istilahnya apa Karisman juga pernah bilang semangat saja, semangat. Ya. Dia bilang selalu semangat, pasti akan selesai gitu. Istilahnya Kalau anak sekarang bilang ada gitu. iya, akan ada itu. Istilahnya mau berusaha pasti ada. Ya. Itu aja. Nah, mungkin kakak bisa kasih harapan untuk BEM sendiri sebagai, karena kan kakak mengawas nih organisasi besar ini kan. Sebagai ketua BLM, apa sih harapannya untuk BEM? Kalau dari saya, yang saya lihat situasi dari BEM ini sendiri, apalagi masih dalam keadaan pandemi, saya harap kedepannya itu BEM lebih profesional lagi. Istilahnya harus lebih cepat tanggap ya. Harus lebih cepat tanggap, karena ya kita tahu sendiri memang situasi saat ini kan masih pandemi. Istilahnya semua kegiatan masih dibatasi. Istilahnya kedepannya tuh BEM harus lebih kreatif lagi, terus cepat tanggap, terus apa ya tadi harus profesional, karena kan istilahnya jangan istilahnya terlalu rendah gitu, terlalu rendah istilahnya. Memang kita istilahnya posisi kita kan sekarang lagi mewakili namanya mahasiswa. Biasa kan kalau sudah mewakili mahasiswa menjadi bagian dari BEM, biasa kayak merasa saya BEM, terus mahasiswa yang gitu kayak istilahnya menyendiri gitu. Istilahnya jangan begitu, istilahnya tetap semangat, jalani saja. Ketika ada kegiatan, profesionalitasnya itu harus terjaga. Ketika selesai menjalankan tugas, kayak seperti kegiatan atau apapun itu, berbaur seperti biasa ke mahasiswa lain. Itu harapan dari saya, tetap jaga profesionalitasnya. Mungkin ini yang terakhir Kak, mungkin Kak bisa jelaskan benefitnya apa kita masuk organisasi. Ya seperti seperti yang kita ketahui ya, kalau dari awal yang kita lihat, biasa kan kalau sama kayak halnya saya dulu, sebelum masuk di bagian organisasi, melihat organisasi itu istilahnya kalau dibilang buruk pasti banyak kesan buruknya. Dibilang organisasi bikin capek-capek saja, ngantuk, tidak ada yang dapat, pasti begitu pemikirannya. Nah, kalau dari saya sendiri, hilangkan mindset begitu. Karena kenapa? Belum dicoba. Mencoba dulu, itu saya bilang tadi, mencoba dulu baru rasakan apa yang didapatkan dalam. Jadi apa yang didapatkan di dalam pada saat organisasi adalah pertama, bagaimana istilahnya berbicara, speaknya ya, public speakingnya. Walaupun tidak ada organisasi, walaupun di luar ada mengatakan di luar public speaking bisa, tidak organisasi bisa. Organisasi juga mengajarkan public speaking kan, di luar juga begitu. Bukan hanya itu didapat. Yang pertama, pengalaman yang didapat adalah bagaimana kita caranya mengatur yang dimana manajemen waktu. Yang kedua itu manajemen waktu. Masalah sendirian mahasiswa. Pasti ada yang bertanya, manajemen waktu itu istilahnya namanya manajemen waktu bisa kayak perkuliahan itu manajemen waktu bisa kita bukan hanya itu. Organisasi bukan hanya manajemen waktu aja. Terus jiwa kepemimpinan dilatih. Nah, gimana jiwa kepemimpinan itu dilatih? Istilahnya bagaimana sih kita memutuskan? Pasti orang yang istilahnya ikut organisasi, gabung di organisasi sama yang tidak beda. Ketika ada satu permasalahan pasti dia istilahnya dia bingung, dia mau nanya kemana. Ketika kita istilahnya sudah bergabung di organisasi, apalagi kita sudah istilahnya mengikuti istilahnya semua setiap kegiatan, pasti kita istilahnya untuk pemikiran mengambil pemutusan suatu permasalahan itu agak ringan, agak mudah. Jadinya istilahnya bisalah kita atasi sendiri, istilahnya tidak terlalu panik. Terus memudahkan dalam mengambil keputusan. Terus saya bertanya, bisa kok kalau kita ikut LK1 kemarin.
Ada lagi ya, bukan hanya itu organisasi. Organisasi adalah kita bisa mengenal lagi dekat dengan dosen. Terus mahasiswa lagi yang bertanya, bisa kok jadi asisten gitu. Bukan hanya itu lagi. Kalau yang saya dapat selama ini organisasi yang kami dapatkan adalah keuntungan adalah kita bukan hanya mengenal orang yang ada di dalam kampus, akan tetapi orang-orang yang besar di luar kampus. Ada mahasiswa pernah enggak dia istilahnya berkomunikasi langsung bersama prof, terus wakil-wakil kampus, duta kampus. Berarti kesempatannya lebih luas untuk bertemu orang yang hebat. Iya. Keuntungannya apa dari organisasi? Ketika kita selesai dari organisasi, ketika kita sudah istilahnya wisuda, ada satu yang tersisa, adalah pertemanan. Yang pertemanan itu di mana? Ketika kita bingung mau lanjut kemana, ada jaringan seperti tadi, kenal dengan dosen-dosen gua. Ya, itulah yang istilahnya kita dapatkan selama kita di dalam organisasi. Bukan hanya misalnya pengalaman tok, tetapi ya itu tadi lah benefitnya lah. Jadi itu tadi istilahnya kalau dari saya ya, kalau dari saya sendiri, selagi ada kesempatan, gunakanlah kesempatan itu secara maksimal selagi kita masih mampu. Istilahnya janganlah kita mudah berhenti, mudah terpengaruh pada orang lain, karena kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Nah, jadi sesuai dengan istilahnya, saya masih berpegang istilahnya, masih mengingat apa pesan dari guru saya, guru yang saya dulu tempati mengaji. Beliau berpesan, ketika kamu misalnya melakukan suatu pendidikan atau pembelajaran, jangan istilahnya jangan lupa bagaimana istilahnya etikamu. Pertama etika, terus kejujuran kemudian sabar dan selalu berdoa. Begitupun juga sama orang tuaku juga selalu juga memberikan semangat kepada saya dan selalu memberikan semangat kepada saya. Beliau bilang istilahnya, kalau sekolah fokus sekolah dulu, jangan istilahnya berpikir yang lain-lain, karena kan istilahnya rezeki sudah diatur, Allah yang menentukan. Nah, itu mungkin dari saya istilahnya, tetap semangat, jangan mudah menyerah, terus berusaha, karena kesempatan tidak ada datang kedua kalinya. Oke, luar biasa ya. Jadi quotes-nya itu sebenarnya dari awal itu teman-teman kalau simak baik-baik itu sudah ada quotes yang diselingi oleh Kak Faris sampai akhir tadi. Quotes-nya luar biasa. Oke, mungkin sekian ya podcast kali ini. Terima kasih untuk Kak Faris sudah membagi pengalamannya, luar biasa banyak sekali. Semoga bermanfaat buat teman-teman atau ya adik-adikin ya yang mau masuk organisasi. Ya, hilangkan rasa takutnya. Ya, hilangkan keraguannya gitu ya. Coba dulu kan? Intinya coba dulu gitu. Kamu tidak akan tahu kalau kamu tidak mencoba. Betul. Ya. Oke, mungkin itu saja podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.